Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Jubilate ini dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam menjalani kehidupan kita selama 1 minggu ini, pastilah kita dapat merasakan pemeliharaan Allah. Mulai dari kita bangun pagi hingga malam, dan begitu berlangsung seterusnya. Tuhan memberi kesempatan, kekuatan, kesehatan bagi kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Baik di kantor, semua pekerjaan yang harus kita tuntaskan. Walau sedikit rempong, itu istilah para perempuan ya. Namun semuanya harus kelar, harus selesai. Demikian juga orang yang berdagang di pasar. Mereka para supir di jalan untuk kejar setoran. Para guru yang terus sabar mengajar anak-anak. Para medis dengan tekun melakukan tugasnya. Tukang bangunan yang harus bekerja keras patuh pada mandornya. Demikian juga kami para pendeta sibuk dengan pelayanannya dan lain sebagainya. Semua aktivitas apapun harus kita lakukan dengan apa? Dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Kita hindari sungut-sungut. Apalagi kita dapat datang ke gereja untuk beribadah. Jadi dalam proses semua kegiatan itu harus juga itu bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Kita harus penuh dengan sukacita, bersyukur bahwa kasih setia Tuhan, anugerahnya menyertai kita hingga hari ini kita dapat berkumpul di gereja ini. Amin. Dialah pemberi sang kehidupan, pemeliharaannya kepada kita. Tadi saya simak nyanyian kur dari lansia dan juga demende, bahwa kekhawatiran kita akan hidup ini itu adalah dosa. Kalau kita khawatir, kita takut, khawatir akan kuasa Tuhan, itu dosa. Maka jangan pernah kita khawatir akan hidup ini. Bersyukurlah apa yang kita miliki, apa yang kita hadapi. Bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kita bukan hanya domba-dombanya ada dalam kuasanya, melainkan juga kawanan domba gembalaannya yang ada dalam pemeliharaannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, topik kita pada minggu ini pemeliharaannya.
bahwa Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Itu sebabnya pemazmur mengajak kita pada minggu ini untuk berjubilate, bersorak-sorai, datang memuji Tuhan di dalam seluruh keberadaan kita. Pada pasal 100 ini ayat 1-5 mengajak kita untuk memuji dan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan semangat, dengan sikap rendah hati. Kita harus mengakui dan memuji Tuhan atas berkat-berkat yang kita terima dalam satu minggu ini, dari Senin sampai hari ini. Kita harus bersyukur atas segala yang telah diberikan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita dapat mewujudkan, mengekspresikan dengan benar bahwa kita akan datang dan masuk ke hadirat-Nya. Benarkah kita akan melakukan ibadah? Mazmur 100 ini LAI memberi judul Pujilah Tuhan dalam bait-Nya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam perikop 100 ini, pasal 100 ini. Yang pertama adalah soal ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, ayat 2. Ibadah yang kita lakukan di gereja biasanya lebih kurang 1-2 jam, ya. Tetapi mengapa ada orang yang malas untuk datang ke gereja? Padahal lebih kurang hanya 1-2 jam. Itu pun hanya sekali 1 minggu, ya. Tapi baginya sudah sangat membosankan. Bahkan seolah-olah terasa sulit jika waktu itu lebih dari itu. Coba kita hitung-hitung, padahal masih ada 144 jam lebih waktu yang kita miliki selama seminggu untuk melakukan berbagai hal. Mengapa bisa demikian? Jawabnya sederhana. Jujur saja itu karena kita tidak mengutamakannya. Bagi sebagian orang itu prioritas hari Minggu. Kalau saya tidak beribadah itu hutang kepada Tuhan. Karena kerinduan, kesadaran, termotivasi bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi adalah memang itu dari dalam untuk dapat datang kepada Tuhan. Ketika kita tidak mengutamakan dan menjadikan ibadah sebagai prioritas, kita tidak akan pernah punya waktu lagi untuk melakukannya. Ada seorang pelari kenamaan Eric Liddell pada Olimpiade Paris 1924, jadi sudah lama sekali, ya. Dijadwalkan untuk lari di cabang lari yang spesialisasinya 100 meter pada hari Minggu. Namun sebagai seorang Kristen yang taat, Liddell keberatan untuk berlomba pada hari Minggu. Ia kukuh berpegang pada prinsipnya meski ia harus kehilangan kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Pada saat terakhir, teman satu timnya, Harold Abrams, bertukar cabang dari cabang lari 400 meter pada hari Sabtu. Ternyata Abrams ini orang Yahudi. Maka dia juga sama seperti Liddell, menghormati hari Sabtu sebagai hari Sabat. Lalu mereka bertukar. Kedua orang ini menjunjung tinggi kepercayaan mereka. Meski mereka tidak mengikuti cabang lari spesialisasinya, tapi justru mereka mendapatkan medali emas. Liddell pun demikian. Ia memecahkan rekor dunia pada cabang lari 400 meter itu. Apa yang mau dikatakan contoh ini kepada kita? Bagaimana kita mau memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Kisah hidup Eric Liddell ini mendorong kita untuk senantiasa menempatkan waktu bersama Tuhan sebagai waktu yang penting. Tetapi ada banyak bagi orang itu tidak penting.
dan bahkan kurang penting. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Justru di hari Minggu kita bekerja sip-sipan. Justru di hari Minggu ada banyak orang membuka toko-tokonya. Justru hari Minggu ada banyak yang mengikuti arisan marga. Ya, kalau ada ibadah di situ ya. Bagaimana yang merencanakan untuk majaha alias harta menjokerin? Itu yang direncanakan sampai jauh-jauh pergi ke puncak. Padahal pada waktu kita menutup toko kita, ya sama seperti nyanyian Gemende tadi ya. Kita menutup toko kita, orang lain sudah tahu, oh itu orang Kristen, hari Minggu dia beribadah. Maka aku akan belanja pada hari Sabtu karena saya langganannya. Apakah kita yakin dengan itu? Bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita? Atau bagaimana kita dapat diingatkan supaya kita dapat datang beribadah kepada Tuhan? Di zaman sekarang Bapak Ibu, ada begitu banyak gereja berada dalam gedung-gedung seperti ruko, ada di mall, ada di perkantoran, atau bahkan di hotel. Yang pasti tidak pernah kita temukan di situ ada lonceng gereja ya. Di kota-kota besar metropolitan pun, bahkan mungkin di daerah Bogor ini hanya ada beberapa gereja yang punya lonceng gereja, dengan berfungsi untuk mengingatkan semua umat pada waktu untuk ibadah akan dimulai. Ketika kami melayani di Toba, tak ada satupun gereja yang tidak punya lonceng gereja. Itu hebatnya ya. Itulah indahnya. Jam 6 pagi sudah bunyi lonceng. Di situ ada banyak orang bangun, membangunkan. Jam tengah 11 dibunyikan lagi lonceng. Supaya apa? Ibadah akan dimulai. Maka orang berduyun-duyun datang dari sawah. Pagi-pagi disempatkan mencangkul. Margapo-gapo do pesi majojakna holan dicuci marsuak songoni balau tu gereja. Itu luar biasanya. Berarti masih mementingkan ibadah. Lalu bagaimana dengan kita di kota-kota besar? Ada 5 kali 1 hari ibadah. Masihkah kita tidak dapat beribadah pada hari Minggu? Kita hanya bisa kok memilih waktu kapan kita bisa ya. Tidak ada alasan saya tidak dapat bergereja. Tidak ada alasan saya tidak dapat pergi mengikuti ibadah. Apa yang harus mengingatkan kita supaya kita datang ke hadirat Tuhan? Mungkin ada orang berlewatan di depan rumah kita dengan pakaian rapi, membawa Alkitabnya. Kita tersadar, oh iya, dia sudah mengingatkanku, aku pun akan pergi ke gereja. Bisa, ada banyak cara yang dapat mengingatkan seseorang untuk dapat datang ke gereja. Tapi anehnya, karena kita sudah dininabobokkan pada waktu masa Covid, ada banyak orang-orang juga yang jemaat gereja online. Padahal dia sehat, gak sakit, gak perlu dipapa-papa, tapi udahlah gereja online saja. Buka saja YouTube, sudah banyak di sana ibadah-ibadah, sudah banyak di sana khotbah-khotbah yang ngetren. Atau apakah yang dapat memotivasi kita untuk dapat datang ke hadirat Tuhan? Datanglah dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Mungkin kita berulang tahun hari ini, kita datang dengan sukacita memuji Tuhan. Mungkin karena kita sembuh dari penyakit, itu yang membuat kita datang beribadah. Mungkin karena lahir cucu kita beribadah. Mungkin ada banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Terdorong, termotivasi, merindukan datang kepada Tuhan.
disitulah kita berjubilate. Menjadi pertanyaan, ketika kita sakit, dapatkah kita beribadah? Bisa. Kita bisa beribadah. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita datang beribadah. Tanggalkan semua kesedihan kita, masalah-masalah yang kita hadapi, bawa itu kepada Tuhan supaya kita dapat bersukacita. Anthony de Mello pernah berkata, kita sebenarnya hidup dikelilingi oleh sukacita, kebahagiaan dan kasih. Namun ada banyak orang tidak menyadarinya. Karena apa? Karena sering membandingkan diri dengan orang lain. Ada banyak orang hanya melihat orang lain di atas, tidak pernah dia melihat ada banyak orang di bawahnya yang penuh dengan penderitaan. Padahal kita mau melihat lebih dalam kepada diri kita, dan kita pasti menemukan ada banyak kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak keberuntungan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Saat melihat keluarga miskin yang hanya bisa makan dengan tertawa, nasinya hanya dicampur dengan garam, tapi mereka bisa bersukacita makan bersama. Ada keluarga, anaknya 7 orang, hanya 1 ikan basah yang digoreng, diambil sedikit-sedikit dibagi kepada anaknya 7 orang. Mereka bisa ketawa ketiwi bersukacita dengan anak suami istri. Meski hanya dengan makan seadanya. Itu pun mungkin makanan mereka satu-satunya hari itu. Mereka tidak mengeluh. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan berkelimpahan, tapi masih bersungut-sungut, masih mengeluh, masih cemberut, dan kadang mengkritik masakan istri. Ana buhado la palupamon si pata tata, si pata moso, si pata songun bubur. Ya, dangarong sirana nabuhado. Ya sudah lapi, ada banyak kok di sana yang bisa tinggal klik-klik saja sudah diantar. Sekarang orang nggak mau capek Bapak Ibu ya. Tidak pernah mau mengeluh seperti itu. Sudahlah, sukacita saja hidup ini katanya. Nikmatilah apa yang dapat kau nikmati. Ketika kita dapat memakan, menikmati apa yang lebih-lebih daripada orang lain, melebihi dari orang lain, bersyukurlah. Kita hanya dapat menikmati hari ini pun bersyukurlah. Disitulah kita dapat memahami Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Amin. Yang kedua, dalam perikop ini kita adalah kepunyaan Tuhan dan umat gembalaannya. Di ayat 3 dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pernahkah kita tahu bahwa tubuh manusia, tubuh kita memiliki 650 otot. Tubuh kita ditutupi kulit yang luasnya sekitar 6 meter persegi. Luar biasa ya. Dalam 1 tahun jantung memompa darah sekitar 658.000 galon yang mengalir lewat pembuluh darah. Jarak yang dilalui darah selama setahun adalah sepanjang 104.607 kilometer. Wah, luar biasa ya. Pernahkah kita menyelidiki itu? Saya memberitahukannya. Mungkin kita tidak menyadari fakta itu, tapi masih banyak hal lain tentang kinerja tubuh kita yang begitu mengagumkan. Jika kita belajar sistem kerja otak, sistem kerja jantung, sistem kerja paru-paru, serta organ pencernaan,
kita pasti kagum. Bahkan mata kita ini jauh lebih hebat dari apa? Dari kamera dan dari komputer manapun. Lebih mengagumkan lagi adalah semua itu apa? Tuhan yang menciptakannya, Tuhan yang mengaturnya sedemikian rupa. Tuhan memberi organ dan anggota tubuh yang luar biasa untuk kita gunakan. Bukan kebetulan jika tubuh kita, kata Paulus, adalah apa? Bait roh Allah. Maka itulah mengapa kita memelihara tubuh kita. Mengapa kita memberi makanan yang bergizi bagi tubuh kita. Cukup istirahat dan berolahraga. Supaya apa? Supaya kita terus bisa memuji, memuliakan Tuhan. Kita adalah kepunyaannya, miliknya. Kita digembalakannya. Dialah gembala yang agung. Seperti yang diungkapkan oleh Yesus. Aku adalah gembala yang baik. Akulah pintu. Pintu bukan hanya mau masuk ke kandang yang mau diungkapkan di situ, tetapi adalah pintu sorga. Akulah pintu, kata Yesus. Maka disitulah yang ketiga ini dalam ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya. Betapa luar biasa kita membayangkan sebuah gereja lalu punya gerbang, lalu kita masuk dengan puji-pujian, dengan syukur, katanya ya, dengan pujian. Masuklah melalui pintunya dalam kerendahan hati. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, ada banyak makna yang ingin diungkapkan pemazmur bagi kita. Dan juga Yesus mengungkapkan bahwa pintu sorga itu dia memberikan kelimpahan kepada orang yang percaya kepadanya. Aku datang memberikan kehidupan, bukan membinasakan, seperti pencuri dan perampok. Sebab itu kita datang melalui pintu itu. Untuk masuk ke tempat tertentu kita butuh yang namanya akses, ya, atau jalan masuk. Akses itu bisa bermacam-macam. Jika hendak masuk ke sebuah rumah, maka aksesnya adalah pintu. Jika hendak masuk ke sebuah kota, maka aksesnya adalah gerbang kota. Selamat datang, ya, itu memasuki gerbang kota. Jika hendak masuk ke sebuah penyedia sinyal wifi, maka kita perlu memiliki apa? Password sebagai akses ke penyedia sinyal tersebut. Demikian juga ketika kita menggunakan mesin ATM, ya, agar bisa melakukan transaksi, kita harus lebih dulu memasukkan nomor PIN. Jika kita hendak menghampiri tahta Bapa di sorga, maka aksesnya apa? Tuhan Yesus, karena dialah pintu. Amin. Itu sebab katanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Singkatnya, akses dibutuhkan agar kita bisa terhubung dengan sesuatu yang hendak kita masuki. Jika kita berdoa terhubung kepada Allah, itu juga pintu masuknya siapa? Dalam nama Yesus. Bapak Ibu saudara yang kekasih, demikian juga kita mau masuk ke bait Allah, maka kunci passwordnya adalah apa? Mengucap syukur. Bukankah Alkitab juga berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya.
Itu dia. Maka ketika kita sudah berada di dalam gereja Bapak Ibu, tidak usah lagi ada transaksi di handphone kita ya. Tidak usah lagi ada jawaban-jawaban chat ataupun ya untuk menerima telepon dari seseorang. Disinilah pentingnya kita menghadap hadirat Tuhan. Oleh sebab itu dalam minggu jubilate ini, marilah kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Dan kita harus melakukannya dengan hati yang gembira. Kiranya firman Tuhan pada minggu jubilate ini kita terus bersukacita karena ada banyak berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita pada saat ini. Amin, kita berdoa.